Sepak bola selalu membuat kita seperti saudara. Sepak bola selalu menyatukan semua yang lama tidak bertemu untuk berkumpul kembali. Sama seperti pada malam hari ini saya bertemu dengan sosok-sosok yang lama nggak ketemu. Biasanya kita ngobrol bola zaman dulu. Termasuk juga tamu yang sudah hadir menemani saya narasumber berikutnya, Coach Bambang Nurdiansyah. Coach Banur kalau kita punya panggilan akrab. Coach Banur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, baik? Alhamdulillah baik. Puas melihat permainan dini hari tadi? Pasti puas. Catatannya seperti apa? Ya selama ini kan orang ragu dengan tim nasional kita, tetapi Sintayong dan para pemain membuktikan bahwa kita pantas memang untuk lolos ke semifinal nanti. Sekarang sudah lolos kan ke semifinal. Ya artinya yang saya maksud selama ini orang pesimis kan. Pro kontra Sintayong, pro kontra naturalisasi. Sekarang sudah dibayar tuntas sama Sintayong dan mungkin pengurus PSSI bahwa kita berprestasi sekarang. Dan ini sejarah menurut saya, Bung Toel. Bicara soal strategi taktikal, mungkin nanti Coach Banur bisa tambahkan. Tapi saya ingin dengarkan terlebih dahulu evaluasi dari Coach Justin yang mengatakan ada beberapa hal yang menjadi pelajaran kita harus diperbaiki sebelum nanti berhadapan dengan lawan berikutnya di tahapan semifinal. Silakan Coach Justin. Ya, satu, Rafa Strike tidak bisa bermain, Sananta yang akan bermain. Kemungkinan besar. Dan Sananta adalah striker yang berbeda, bukan striker yang skillful, yang sangat mobile, tapi dia lebih ke real striker. Nah, ini harus dirubah sedikit lah, agar bagaimana Sananta ini bisa dimanfaatkan dengan crossing-crossing atau kombinasi-kombinasi lewat bawah. Nah, kedua itu sisi kanan. Sisi kanan kemarin Sintayong menggunakan 3 pemain untuk sisi kanan. Bahkan yang back area kanan pun diganti dua kali. Ini sisi yang dalam 4 pertandingan diserang terus. Nampaknya Sintayong pun juga kurang puas. Nah, ini harus diperbaiki bukannya dari Sintayong tapi dari pemainnya sendiri. Karena saya lihat kelima pemain ini, Kelly, Rio Fahmi, Komang, Ferrari, dan Fajar terlalu tegang, kurang tenang bermainnya. Nah, di laga hari Senin ini kan laga sangat penting. Semoga siapapun yang main di sisi kanan mereka lebih tenang lagi sehingga gameplaynya Sintayong ini bisa berjalan dengan smooth seperti di match lawan Jordania contohnya. Baik, sisi kanan itu menjadi sisi kelemahan kita, Coach Banur, yang bisa dieksploitasi oleh lawan. Coach Banur? Ya, setuju saja, tetapi pasti tim pelatih dari Indonesia, Sintayong dan timnya sudah mengantisipasi itu dan sudah mempelajari dari sisi itu gitu. Tim pelatih itu kan banyak, ada tim analisa segala macam kan. Nah itu pasti mereka sudah bicarakan itu dan saya setuju dengan Bung Justin bahwa semua itu harus dievaluasi memang. Harus ada perbaikan ke depan di semifinal ini gitu. Itulah gunanya kalau tim pelatih itu banyak, ada 6-7 orang. Ada tim analisa, semuanya ada di situ. Nah itu mereka berdiskusi itu untuk menutupi apa yang dimaksud Justin tadi. Siapapun yang dimainkan pasti sudah ada pertimbangannya masing-masing. Oke. Baik, ada 2 lawan yang berpotensi akan kita hadapi, baik Arab Saudi ataupun juga Uzbekistan. Melihatnya seperti apa peluang-peluangnya jika bertemu dengan 2 negara, salah satu dari mereka ini? Menarik, karena Uzbek tipe-tipe Eropa. Tapi kalau Saudi tidak beda dengan negara-negara Timur Tengah. Kita orang Indonesia, saya juga ngalami, saya lebih enak bermain sama tim Timur Tengah sebenarnya. Kenapa, Coach Banur? Karena gaya main mereka tidak pressure penuh. Kita dibiarkan bermain, tetapi mereka juga kalau mereka mau ngasih bola, mereka build up, dia juga tidak cepat, Bung. Pelan tapi pasti ke depan. Itu negara-negara Timur Tengah. Beda kemarin mungkin Korea atau Jepang yang selalu speed and power main bolanya. Rata-rata kita kesulitan kalau lawan-lawan orang cepat seperti itu. Kalau saya suruh memilih, sebetulnya mendingan lawan Arab Saudi, gitu ya. Tetapi Arab Saudi juga bukan tim sembarangan, seniornya juga ke Piala Dunia terus. Betul, pastinya. Secara prestasi, memang Uzbek nggak sebagus Arab Saudi sebenarnya gitu. Tapi kalau bicara gaya permainan, kok lebih enak main sebetulnya lawan Arab Saudi. Kendala apa semuanya yang dihadapi oleh pasukan kita yang biasanya ya, kita belum tahu nanti bagaimana sentuhan racikan Coach Sintayong, tapi biasanya ketika berhadapan dengan tim-tim seperti Uzbekistan ini, Coach Banur? Itu dulu, kita secara bit dulu. Tapi tim Sintayong yang Coach Banur alami setidaknya. Iya, tim Sintayong ini kondisi fisiknya sudah dibenahi. Ketika lawan Korea dia bisa ngatasi kok. Anak-anak bisa menghadapi Korea kok. Kenapa? Fisiknya sudah bagus kadang. Sedangkan tipikal Jepang, Korea itu kan main bolanya cepat. Daya tahannya bagus. Anak-anak bisa buktikan bisa melawan gitu. Nah,
menurut saya nih, Bung Towel, siapapun yang kita lawan, kita bisa atasi itu nanti. Wah, ini kepercayaan dirinya tinggi, optimisme Karena tinggi. memang ada peningkatan secara fisik. Anak-anak itu konsisten loh mainnya. Oke. Itu ya secara fisik menurut saya. Kemarin juga luar biasa mereka main. Nah, dulu zaman kita mungkin sebelum di bawah adik-adik saya ketemu lawan Korea kita kalah cepat loh. Oke. Ya, mungkin di senior saya juga lawan Korea setengah mati karena cepat-cepat. Anak-anak bisa ngelawan. Artinya apa? Bahwa secara fisik yang dilakukan Sintayong terhadap pemain-pemain kita, adik-adik kita ini sudah luar biasa. Mereka bisa lawan itu. Khususnya di usia 23 ini ya. Iya, iya. Gitu loh. Iya. Makanya mau Arab Saudi kayak, mau Uzbek kayak, kalau caranya main seperti kayak kemarin itu, saya pikir nggak ada pilihan, hadapi saja. Baik. Yakinlah dengan kemampuan yang ada. Kita memang nggak bisa pilih cap-cip-cup lawan siapa kita, kita memang nggak bisa pilih. Tapi apapun itu, siapapun itu harus optimis. Tapi Bang Egy punya catatan kalau bertemu dengan mereka ini. Saya bilang waktu lawan Korea Selatan kemarin memang sebetulnya kita punya keuntungan psikologis loh. Tekanannya lebih banyak ke pelatih Sun Hong dari Korea Selatan kan. Anda lihat sendiri dia sampai di kartu merah, kemudian dia berusaha sedemikian rupa, pemain-pemainnya juga begitu tegang di lapangan. Jadi ada bahwa tim kita saat ini selain fisik juga punya ketenangan mental yang menurut saya lebih baik ya. Dalam 3 pertandingan yang saya lihat itu, kecuali lawan Qatar agak di bawah tekanan karena wasit, VAR dan sebagainya. Tetapi kemudian kata Pak Sumarji, banyak pelajaran. Mereka menyebut classroom yang mempelajari soal VAR. Dan kita lihat ya, kemarin kita relatif bersih lah ya dari panggilan wasit untuk VAR. Korea yang kena pada menit ke-70, Jung-un lagi yang kena ya, dan itu mempengaruhi jalan pertandingan. Tetapi kembali kalau kita mau jujur pertandingan lawan Korea Selatan kemarin, saya bilang couldn't be better gitu. Itu sudah benar-benar sulit. Coba Anda bayangkan, ada di menit ke-8 ada gol dari Kang Hee yang kemudian dibatalkan ya. Wah, nambah semangat lagi. Sesudah itu unggul kita ya dengan 2-1 itu. Tetapi setelah menit ke-70 itu kita tidak bisa menghasilkan gol. Itu kan sebetulnya di bawah tekanan mental juga kan. Betul. Loh, betul. dari menit ke-70 tambah 2 kali 15 itu, kita nggak bisa menghasilkan gol. Itu kalau nggak punya mental yang luar biasa untuk bangkit, sampai ke adu penalti yang berjalan pelan. Anda bayangkan Hernando Ari yang pernah gagal mengeksekusi penalti di AFF terakhir, mampu melakukannya dengan baik. Justin Hapner tadi ya. Itu juga penaltinya pertama dianggap tidak masuk, tapi kan setelah wasit melihat VAR, ternyata kakinya dua-dua bergerak, kiper, dan disuruh ulang. Coba Anda bayangkan, disuruh ulang penalti, masuk. Lalu 2 lagi dipilih kan, siapa yang paling berani itu untuk mengulang siklus. Sama-sama loh, kita Ramadan Sananta dan Aran pertama, mereka juga sama. Minwoo dan kemudian yang tidak masuk, Kang Hee gitu ya. Golnya ya 2 kali gol Kang Hee dibatalkan menit ke-8 sama yang adu penalti. Jadi menurut saya kekuatan mental dan lepas bertanding itu sudah ada. Ini yang paling puncak menurut saya. Nah, ditambah tadi dengan segala analisis dari Coach Justin. Saya setuju tuh bagian kanan kita kalau kita belajar dari pengalaman permainan Korea juga dengan Jordania ya, itu yang dieksploitasi habis. Gol terakhir dari Korea Selatan di menit ke-86 juga lahir dari situ kan, ketika dia walaupun bermain 10 orang tapi bisa menusuk dari sebetulnya bukan di bek kanannya saja itu yang lemah. Karena kan kalau kita main formasi 3-4-3 itu wing yang di depan sana, wing kanan kita siapa namanya? Witan itu terlambat turun. Jadi seolah-olah seakan-akan bek kita yang di kanan ini yang bisa lemah. diterobos ya. Beda kalau yang di kiri Pratama itu kan turunnya juga cepat nomor 7 siapa namanya? Marcelino juga cepat turunnya untuk membantu, karena kalau main posisi itu, formasi itu ada namanya transformasi. Kita menyerang mungkin 3-3 di belakang. Putri. Tapi begitu kalah bola, diserang, ini 2 yang di depan ini turun jadi 5 harus gitu. cepat balik. Baik, Gitu Coach Bandel. 3-5. Nah, Bung Toel juga bagaimana keunggulan soal jumlah hari untuk recovery juga begitu penting artinya untuk timnas kita dibandingkan lawan ya. Dalam sepak bola modern jumlah hari itu menjadi penting. Jadi hal-hal detail yang bisa dimaksimalkan. Balik lagi lawan Korea, kalau asumsi saya dengan penampilan yang begitu luar biasa, kalau bisa di level itu saja, di level seperti lawan Korea saja, peluang lawan Uzbekistan mau Arab itu bisa, sudah terbuka. Bisa. Bahwa kalau bicara tadi prefer mana, ya saya sepakat sama Coach Bambang, Banur, bahwa lawan Arab sepertinya lebih prefer lah, karena Timur Tengah itu skillful, pressure-nya nggak ini. Uzbekistan kan lebih powerful, lebih fisikal lah mainnya gitu.
kalau mau milih. Tapi kalau bisa main seperti lawan Korea, Siapapun tadi dari pagi, dini hari sepertinya bisa. Jadi problemnya adalah bisa nggak main di level itu lagi. Baik. Ini masih naik nggak grafiknya gitu ya? Ya, itu dia. Atau Sampai itu kemudian peaknya. mudah-mudahan tidak Baik. ya. Iya. Pak Sumarji, silakan kemudian bisa berikan kabar kepada kami bagaimana rencana ke depannya memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk bisa tampil konsisten di partai semifinal nanti, Pak Sumarji. Ya, terima kasih. Jadi dari apa yang tadi didiskusikan tadi ya, perlu saya juga sampaikan ini kaitannya dengan bagaimana memelihara, menjaga konsistensi para pemain. Karena kita juga ingin mempertahankan betul dan meningkatkan ini di sisa waktu yang ada, karena kan kalau kita berhitung tanggal 29 itu masih menyisakan waktu 3 hari kan. Dari saya menghitung mulai hari ini pun juga kami menjaga konsistensi itu dengan memelihara kebugaran para pemain di terapi semuanya, terutama para pemain yang kemarin main penuh ya, full ya, sehingga betul-betul kondisi fisik para pemain itu terjaga ya, kondisi kesehatannya. Terus yang kedua, besok kami akan, nanti malam kami akan kembali melakukan classroom seperti biasa dengan tim kepelatihan, dan tentu itu berkaitan dengan analisa dari pertandingan-pertandingan yang sebelumnya, baik itu Uzbek maupun Saudi ya. Tetapi nanti akan kita, tim kepelatihan secara keseluruhan akan ada beberapa tim pelatih yang akan datang, sekaligus tim analis yang akan melihat bagaimana pertandingan antara Uzbek dan Arab ya, Arab Saudi, sehingga nanti kita bisa tahu seperti apa gitu. Walaupun kita sudah punya ya, walaupun kita sudah punya analisisnya. Di sisi lain tentu bagaimana saya harus tetap menjaga anak-anak ini konsisten dalam hal disiplin. Disiplin ini penting sekali, maka tadi saya sudah sampaikan mungkin kami akan melakukan agak berbeda berkaitan dengan fans yang ada di hotel yang mencoba mendekat ke anak-anak dan sebagainya. Saya akan jaga betul supaya betul-betul anak-anak ini terjaga konsistensinya dari semua hal ya, mulai dari disiplin, fisiknya dan lain sebagainya lah. Karena kami tentu berharap agar supaya di laga tanggal 29 itu betul-betul masih terjaga konsistensi, bukannya menurun ya, tetapi malah meningkat. Seperti itu. Ya. Pak Sumarji, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya di sana untuk berbagi informasi mengenai kondisi tim. Sehat selalu di sana. Sampaikan salam kami, doa dan dukungan kami untuk timnas dan juga jajaran semua yang ada di sana. Terima kasih sekali Pak Sumarji. Coach Justin, terima kasih Coach Justin juga berbagi pandangannya mengenai prestasi timnas kita. Ya, terima kasih juga Bung Toel sudah hadir, Bang Ege juga. Terima kasih. Coach Bandung masih ada di sini. Nanti akan lanjutkan diskusi membedah bagaimana peluang ataupun juga perjalanan dari timnas kita bersama rekan kami Ken Ane yang sudah siap tentunya untuk menganalisa juga nanti pertandingan demi pertandingan pasukan Garuda. Iya, betul sekali. Semangatnya belum habis tentunya untuk membahas keberhasilan timnas Indonesia U23 yang berhasil mengalahkan Korea Selatan. Nanti saya bersama dengan Mas Banur masih akan membedah bagaimana perjalanan timnas Indonesia mulai dari penyisian sampai semifinal dan juga mempersiapkan diri nanti berlaga di semifinal. Usai jeda kami kembali untuk Anda.